nek jenenge Mbah Huti gitu mesti kakean omong gitu ya. Sebetulnya kalau Pak Jokowi tidak boleh ini. Jadi kalau sambutan itu 5 menit saja. Karena yang lebih dari 5 menit tidak akan didengarkan gitu ya. Tetapi saya pengen sedikit karena setahun sekali baru ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Karena itu kami sampaikan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Efis, yaitu Ketua Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah laporan tahunan itu, sudah lengkap sebetulnya. Jadi tidak hanya pembukaan, sudah laporan. Sebetulnya nanti tinggal tanya jawab terus selesai begitu ya. Tapi karena minumannya 2 gitu ya, diharapkan sampai dengan jam 6 sore kan begitu toh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lebih baik lagi. Yang penting mensejahterakan anggota itu tujuan utama dari Kosti. Dengan jadi Bapak Ibu sekalian, karena saya sudah tua, tapi boleh tanya lewat WA, boleh dengan saya di mana Bu, ini kok seperti ini, boleh. Saya bebas, silahkan WA saya boleh dibuka nanti. Jadi sekali lagi nanti tidak terlalu lama dan saya mohon izin untuk mengikuti rapat anggota tahunan Kosti ke-29 usia yang cukup matang. Tadi Bu Endang dan Pak Elvis sudah banyak mengulas, bahkan kita nggak usah baca buku laporan dari pengurus aja, mendengarkan kuliah dari Ibunda, kita sudah bisa membaca apa yang ada di rapi hari ini. Jadi, itu sesuatu yang kita apresiasi. Jadi, kami dari dinas ini saya karena banyak sekali tadi acaranya dan seperti biasanya RAT ini nak ora gayeng ora Kosti. Saya lihat jawabannya juga nggak terlalu panjang dan ini saya langsung aja ya. Cuma nanti pesen kalau RAT tolong yang benar-benar kita soroti adalah bagaimana kinerja kepengurusan dalam 1 tahun ini aja. Kalau yang tahun-tahun kemarin sudah dibahas, yang dulu nggak usah dibahas lagi dan lagi. Itu nyuwen-nyuweni. Kita gayeng, tapi saya nyuwun gayeng yang berkualitas. Jangan hanya gayeng tapi gayeng. Karena bagaimanapun ikan sepat, ikan gabus itu lebih cepat, lebih bagus. Itu yang kita inginkan. Karena apa? Seperti yang ada di ini tema sadar berkewajiban fungsi keberlanjutan. Kalau panjenengan segera RAT segera rampung, berarti apa? Segera didok, SAU dibagi, panjenengan bisa berkarya lagi. Pak nggih mekaten? Bapak Ibu, apalagi ini juga seluruh pengurus maupun anggota koperasi Kosti Surakarta yang berbahagia, dan juga tidak lupa ini ada rekan kami dari Dinas Koperasi Bu Ari, Mas Esmoyo yang selalu mendampingi Bapak Ibu semuanya terus juga, dan Mas Yulianto dari Dinas Perhubungan dan mendampingnya. Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar Kosti Solo di pagi yang berbahagia ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala malaikatikal muqarrabin wa ali ta'atikal ajma'in warhamna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ma rasita umurina wa a'inna min sururi anfusina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fis jasadin wa ziyadatan fil
Orang aku ini loh, selawe. Nah, aku mau nak ini, lebih satu orang itu. Kita satu dulu ya. Yang sih lah, sama tu saya. Aku tak pernah kali. Selawe. Anggota Kosti Solo yang saya hormati. Saya mewakili pimpinan BPDDI Cabang Senopati. Mohon izin untuk menyampaikan update untuk kerjasama antara Kosti dengan BPDDI. Pertama-tama, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Bekerja sama dengan Bank BPDDI sejak tahun 2009 ya Pak? 2009. Kita 2009. Saya pun belum masuk ini sudah bekerja sama hampir kurang lebih 14 tahun. Alhamdulillah silaturahmi berjalan lancar, tidak ada suatu kendala. Jadi memang kemarin kondisi memang sedang musibah ya, kaitannya dengan pandemi COVID yang mengakibatkan memang seluruh sektor ekonomi itu terguncang, tidak terkecuali transportasi khususnya Kosti sendiri. Dan kami dari Bank BPDDI beserta pengurus selalu berkomunikasi bagaimana caranya agar tetap berjalan selaras antara Bank BPDDI dengan Kosti Solo. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, dalam pembiayaan di kami ini kan ada beberapa paket nih dalam pengadaan unit. Jadi masih sisa kurang lebih 5 paket di kami. Nah, pada saat pandemi kemarin memang ada kebijakan dari OJK tentang restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi COVID-19, dan itu memang kita dari Bank BPDDI berusaha membantu sekuat tenaga untuk mencari jalan keluar dan solusi agar supaya kita bersama-sama sakit keluar artinya bisa survive, bisa saling membantu untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Acara rapat anggota tahunan ke-29 tahun 2022 bisa kita mulai, yang mana pertama adalah pengesahan quorum, bahwa sampai saat ini jumlah peserta yang hadir sudah ada belum? Sudah 83,4%. Belum. Hadir 206 anggota,
dari jumlah keseluruhan 247. Jadi sebesar 83,4% sudah memenuhi quorum. Jadi sah ya Pak ya? Oke, terima kasih. Jadi tata tertib rapat anggota tahunan sudah bisa ditandatangani oleh pimpinan sidang. Oke, terima kasih. Bapak sekalian, kami buka pandangan umum rapat ini. Pertama kami berikan kepada anggota, mestinya anggota sudah membaca buku laporan hasil kerja pengurus tahun 2022 ini ya. Untuk itu saya persilakan kepada anggota untuk yang ingin ditanyakan. Saya buka untuk sesi pertama ini dengan masing-masing kelompok anggota A sampai dengan F. Satu orang penanya dulu, atau tidak usah pakai patokan pokta. Silakan. Dari sebelah kiri ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kiri belum. Tengah. Satu Pak Pramono. Kemudian dari sisi kanan ada? Belum. Oke, silakan Pak Pramono dulu untuk memulai pandangan umum pertama ini. Silakan. Sebelumnya saya juga meminta untuk jajaran pengawas Pak Martopo, Pak Saiful, dan juga Pak Bambang untuk menempatkan diri di depan, Pak. Silakan. Juga untuk Mbak. Kita itu terbentur dengan apa? Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi ini. Kalau kita merencanakan rugi misalnya, itu justru akan menimbulkan permasalahan baru. Rencana kok orang batin, rencana kok rugi. Itu satu sisi. Sementara sisi yang lain, memang sebetulnya Kosti ini tidak pernah merencanakan untuk bagi saja. Yang penting itu adalah manfaatnya ini bagi anggota. Ini jangan dikaitkan dengan fee Kosti dan fee manajemen, beda itu Pak. Fee Kosti dan fee manajemen kalau tadi dikatakan 1.200.000 itu bukan itu Pak. Jadi mungkin Pak Eko Sajoko juga bisa membaca apa saja kewajiban dari taksi-taksi penjenengan. Ada yang namanya komponen jasa bengkel, ada jasa radio, ada santunan kematian, ada fee, ada fee manajemen, ada bunga, ada angsuran pokok, dan lain sebagainya. Inilah yang jumlah secara keseluruhannya adalah sejumlah berapa tadi Pak? 1.200.000. Kalau fee Kosti dan fee manajemennya toh itu hanya 550.000 untuk fee Kosti, fee manajemen,
dan 175.000 untuk fee costing. Hanya itu. Jadi tidak ada hubungannya antara peningkatan SHU dengan fee costing dan fee management. SHU itu diperoleh dari pendapatan, misalnya gini, penjualan spare part misalnya. Penjualan spare part kita akan mendapatkan SHU sangat tinggi kalau misalnya kita ingin menjual spare part ke penjenengan itu mengambil keuntungan yang besar, tapi itu tidak pernah kita lakukan. Kita ingin apa yang kita ambil keuntungan dari anggota atau peserta kredit itu ya seringan mungkin. Itu sebentar Pak Joko. Jadi bukan berarti SHU ini naik kalau beban fee costing naik. Jadi saya rawat ya, fee costing saat ini 225.000 dan fee manajemennya 550.000. Kalau yang lain-lain itu ada jasa bengkel, jasa radio dan sebagainya. Ini masih Pak ya? Masih Pak Suko. Sekali lagi saya sampaikan, ini Pak Ekosa Joko itu 026 ya. Kalau berdasarkan repayment schedule yang kami buat saat ini, 026 itu akan lunas di bulan Juni 2026. Bukan 10 tahun atau berapapun tidak lunas, tidak. Pasti lunas dengan skema seperti ini. Saat ini untuk tahun ini memang kewajiban di luar angsuran dan bunga itu adalah Rp1.374.000, Rp1.374.474 untuk tahun 2023 ini. Dengan Pak Eko Sajoko melakukan setoran berapa sekarang ini? 150.000 dikurangi 18.500, jadi 131.500 bersih. Operasional 28 kali itu sudah menghasilkan 3.682.000. Untuk angsuran 1.477.086 dan kewajiban lainnya itu 1.374.000 sekian, itu masih ada sisa 1,4 tambah 1,3 2,7, kira-kira masih ada sisa 900.000. 900.000 inilah yang bisa menurunkan minus penjenengan kalau itu tidak dipakai untuk perawatan. Otomatis di sini ketika penjenengan setoran semacam itu, angsurannya ditutup, minusnya akan berkurang. Ketika minusnya berkurang dan ada cadangan perawatan yang lebih lagi, bisa jadi pelunasan itu pun akan lebih cepat lagi. Itu Pak Eko Sajoko. Jadi tidak ada kaitannya tadi dengan apa yang Pak
Bapak sekalian, alhamdulillah rapat anggota tahunan ke-29 tahun buku 2022 sudah paripurna. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dan kerjasama antara anggota dengan pengurus, pengawas dan karyawan mohon bisa ditingkatkan.